Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Nastar enak dan unik guys. Unik karena yang ini dibuat dari tepung terigu yang sudah dikukus dan tanpa menggunakan telur. Dibentuknya juga bisa menggunakan garpu ya. Masya Allah. Ada yang suka nggak nih? Yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan tepung terigu protein rendah. Agar hasil nastar lebih pulen, kukus tepung terigu dengan menggunakan api sedang sekitar 15 menit. Setelah itu angkat, hasilnya itu cenderung menggumpal seperti ini. But it's okay. Selanjutnya ayak tepung hingga halus. Nah ini dia guys hasilnya. Kemudian ambil sebanyak 255 gram atau sekitar 17 sendok makan seperti ini. Sisihkan. Oke, selanjutnya di dalam baskom masukkan 200 gram butter margarin. Untuk mereknya itu sesuai selera ya. Oke, masukkan 40 gram atau sekitar 1 sachet susu kental manis, setengah sendok teh bubuk vanili atau bisa diganti dengan 1 sendok teh pasta vanila. Opsional. Kocok asal sampai tercampur rata. Kemudian masukkan tepung yang sudah dikukus tadi. Lalu 45 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk. Opsional. Aduk rata. Aduk sebentar dengan tangan bersih asal sampai tercampur rata ya. Kemudian tutup agar adonannya itu tidak rawan kering. Selanjutnya siapkan secukupnya selai nanas yang sudah dibentuk seperti ini. Agar lebih mudah, selainya ini ditakar dengan menggunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh. Kemudian dibentuk agak lonjong seperti ini ya. Oke, berikutnya cetak. Ambil secukupnya adonan, kira-kira itu sekitar 9 gram. Bulatkan. Kemudian pipihkan. Tambahkan isiannya. Lalu lipat ke dalam. Rapikan. Dan bentuk menyerupai kerang dengan cara dikerat menggunakan garpu seperti ini. Untuk bagian sisinya itu juga dikerat-kerat seperti ini. Tuh, cantik banget guys hasilnya. Lakukan sisanya hingga habis. Waduh, apa sih ya? Malah dadak cara main celok bareng dia lalerela Chan. Bacuk jere ya. Selain menggunakan garpu, kita juga bisa menggunakan jepitan kue kering seperti ini. Dan caranya itu cukup ditekan-tekan seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Setelah beres dicetak, selanjutnya waktunya dipanggang. Satu resep ini tadi ternyata jadi sekitar 60 sampai dengan 64 buah. Dan ini saya tadi bikin 2 resep sekaligus ya. Cuma tidak semua adonannya itu tercetak karena ada yang dibuat mainan bocil guys. Oke. Berikutnya waktunya dipanggang. Jika dipanggang dengan oven tangkring, panaskan oven sekitar 10 menit, panggang di rak tengah di suhu 170 derajat Celcius. Atau dengan menggunakan api sedang agak kecil selama 30 menit. Setelah 30 menit, kecilkan api kompor
atau kira-kira itu dipanggang di suhu 150 derajat Celcius sekitar 25 sampai dengan 30 menit atau hingga nastarnya itu menjadi matang dan tanak. Jika nastar sudah kuning kecoklatan, segera angkat. Nah, ini dibiarkan hingga agak dingin sekitar 10 menit. Lalu poles dengan menggunakan polesan seperti ini. By the way nih, untuk bahan polesannya ini saya sama sekali tidak menggunakan telur. Jadi ini dibuat dari 2 sendok makan eglos atau cairan pengganti kuning telur. Lalu ada 1 sendok teh susu kental manis, 1 sendok makan minyak goreng, kemudian secukupnya pewarna kuning tua. Lalu diaduk rata seperti ini. Jadi deh. Untuk selanjutnya ini digunakan sebagai olesan dasar atau olesan di tahap pertama. Dan di tahap pertama ini memang hasilnya itu masih cenderung doff alias belum mengkilap guys. Nah, setelah beres dioles, selanjutnya diamkan sekitar 10 menit. Dan berikutnya agar hasilnya itu mengkilap, maka sebaiknya itu dioles kembali. Hanya saja untuk pengolesan yang kedua ini, diolesnya itu cukup dengan menggunakan eglos guys. Jadi eglosnya ini diaplikasikan tanpa dioplos dengan bahan lain. Oleskan secara merata. Tuh bisa dilihat kan ya, jika dioles 2 kali maka hasilnya itu jadi lebih glossy dan cantik. Setelah beres dipoles, diamkan sebentar sekitar 10 menit. Selanjutnya panggang kembali dengan menggunakan api sedang agak kecil selama 10 sampai dengan 15 menit. Atau hingga bahan polesan yang tercecer di permukaan loyang itu menjadi kering dan matang. Setelah mengering, agar hasil polesan nastarnya itu benar-benar tanak matangnya dan bisa awet lama gitu, maka kecilkan api kompor sekecil-kecilnya atau kira-kira itu di suhu 100 derajat Celcius. Kemudian lanjut dipanggang sekitar 10 menit sambil sering-sering dicek agar tidak rawan gosong. Setelah itu angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Biarkan hingga dingin. Sementara jika menggunakan oven listrik, maka panggang di oven yang sebelumnya itu sudah dipanaskan sekitar 10 menit. Jika menggunakan oven Mito Fantasy, panggang di suhu 125 derajat Celcius dengan menggunakan api bawah selama 12 menit. Setelah 12 menit, pindah ke api atas bawah dan panggang selama 3 menit di suhu yang sama. Setelah itu turunkan di suhu 100 derajat Celcius guys. Dan panggang sekitar 10 menit hingga nastarnya itu matang luar dalam. Setelah matang, sama seperti tadi, nastarnya itu dipoles 2 kali agar hasilnya itu bisa mengkilap dan kuning cantik seperti ini. Untuk selanjutnya dipanggang kembali dengan menggunakan api bawah di suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit atau hingga bahan polesan yang tercecer di permukaan loyang itu menjadi kering dan matang. Setelah mengering, pintu ovennya itu dibuka sedikit seperti ini ya. Dan agar hasil polesan nastarnya itu benar-benar matang banget kayak gue, maka lanjut dipanggang dengan kondisi pintu ovennya itu sedikit terbuka sekitar 10 menit sambil sering-sering dicek. Setelah itu angkat. Biarkan hingga dingin. Selesai. Setelah nastar benar-benar dingin, maka sebaiknya segera kemas di dalam wadah tertutup atau ditempatkan di toples seperti ini. Jika dikemas toples seperti ini, agar tidak rawan lembab dan nastarnya itu bisa lebih awet, maka tambahkan silikon gel seperti ini, kemudian ditata sesuai selera. Nah, ini dia guys. 1 toples kemasan 500 gram ini ternyata hanya muat sekitar 325 gram nastar atau sekitar 27 buah nastar ya. Jadi 1 resep ini tadi insya Allah itu bisa menghasilkan sekitar 2 toples. Oke, segera tutup. Jika nastar dipanggang matang luar dalam dan dikemas tertutup seperti ini atau dikemas dengan plastik seperti ini, maka meski tanpa pengawet, insya Allah nastarnya itu bisa awet enak dan bebas jamur hingga 6 sampai dengan 8 bulan atau bahkan 1 tahun. Oh, wow. Amazing. Tuh, ini dia guys.
penampakan nastar yang sudah disimpan selama 11 bulan. Masya Allah nih, secantik ini. Jadi ini adalah nastar yang dibikin di tahun lalu dengan teknik memanggang yang sama dan dengan menggunakan polesan telur yang sama yang dipanggang hingga matang luar dalam dan dikemas rapat, sehingga meski disimpan sampai nyaris 1 tahun juga alhamdulillah masih tetap enak dan bebas jamur. By the way nih, karena tepungnya itu dikukus, menurut saya hasilnya itu cenderung lebih pulen dan super enak walau tanpa telur. Tuh, mantap banget guys teksturnya. Beneran deh, yang ini enak banget dan recommended banget guys untuk dicoba. Oke guys, demikian tadi cara membuat nastar tanpa telur dengan tepung yang dikukus ala Dahasan video. Semoga bermanfaat, dan anyway nih, bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin, dilimpahi rizki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha insya Allah, semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy the tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekarang, Dahasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!